saat beraktivitas di tengah cuaca panas. Sejumlah daerah di Kalimantan mengalami kebakaran yang semakin meluas, bahkan mulai mengganggu aktivitas masyarakat, membatasi jarak pandang berlalu lintas, dan berdampak terhadap kesehatan warga. Kebakaran hutan dan lahan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini masih terjadi dan terus meluas. Titik api masih terus bermunculan dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Wilayah kota dan berdampak langsung terhadap penurunan kualitas udara dan risiko kesehatan. Kondisi ini memaksa masyarakat harus menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah maupun saat kabut asap pun membuat jarak pandang menurun. Para pengendara harus menyalakan lampu kendaraan sepanjang hari untuk menghindari risiko kecelakaan. Berdasarkan data BMKG per 27 Juli, udara di kota Palangkaraya masuk dalam kategori tidak sehat. Ya, memang kalau dilihat dari kondisi realnya, cuaca di kota Palangkaraya ini beberapa hari kelihatan agak mengganggu. Nah, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya ya menghimbau kepada masyarakat sebaiknya mulailah beraktivitas di luar ruangan. Sementara di wilayah Kalimantan Tengah lainnya, kebakaran melanda lahan gambut Desa Eka Bahurui, Kabupaten Kota Waringin. Lamanya kebakaran melanda lahan seluas 8 hektar ini dan api terus meluas membakar bagian bawah permukaan gambut. Guna mengatasi kebakaran, tim gabungan BPBD, TNI Polri, Agni terus berjibaku memadamkan api di tengah cuaca panas. Tidak tersedianya air di sekitar lokasi membuat tim gabungan kesulitan untuk memadamkan api. Sementara kering, jadi tidak ada air sehingga apabila kita memadamkan juga ada kesulitan di sisi air pemadaman. Kebakaran ini terus meluas sebenarnya, bahkan sampai ke kebun yang ada yang sudah ditanam oleh masyarakat barusan 10 hari yang lalu. Di kota Pontianak, Kalimantan Barat, 10 hektar lahan gambut yang ditumbuhi hutan semak belukar juga terbakar. Puluhan petugas damkar gabungan, PMI, BPBD, baku memutus sebaran api agar kebakaran tidak semakin meluas. Sejumlah warga yang berdomisili di dekat lokasi kebakaran terpaksa dievakuasi ke tempat aman. Kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat juga dipicu musim kemarau yang diprediksi akan terus berlangsung hingga September mendatang. Berdasarkan data BPBD Kalbar, sebanyak 8 kabupaten telah menetapkan status siaga asap kebakaran hutan dan lahan hingga akhir tahun ini. Tim Liputan Metro TV. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mewanti-wanti seluruh tidak menggunakan barang-barang subsidi. BGN tidak segan menindak tegas jika ditemukan ada dapur MBG yang melanggar aturan. Sudaryono menyebut dapur MBG dilarang menggunakan minyak kita, dan beras SPHP. Tidak hanya bahan baku bersubsidi, Sudaryono juga menekankan bahwa dapur MBG tetap menggunakan harga acuan pemerintah untuk pembelian komoditas bahan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini untuk menjaga tujuan MBG sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator harga level paling bawah agar tidak merugikan petani, peternak, dan untuk MBG memakai minyak kita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo dan tidak boleh memakai beras kita SPHP. Awak media menemukan di sosial media, silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan minyak kita, itu nanti kita akan beri surat, akan kita beri teguran, surat peringatan. Kalau ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang seperti itu. Ini berarti bangun whistleblowing system. Termasuk begini, termasuk misalnya kemarin harga telur turun ya. Kamu kan biasa mangkal di Kementan ya. Harga telur yang harusnya HAP-nya 25 kandang itu kemudian jatuh sampai 12.000, 15.000 pernah itu kemarin. Maka juga kemudian si kepala dapur harus membeli 15.000
harus membeli telur di harga acuan pemerintah. Sejumlah komoditas pangan di Kota Medan, Sumatera Utara dan Kota Surabaya, Jawa Timur mengalami kenaikan. Di Medan, pemirsa, kenaikan harga dipicu akibat curah hujan yang tinggi. Di Kota Surabaya, kenaikan harga terjadi akibat dampak musim kemarau. Sudah bergabung bersama kami ada rekan-rekan, ada Edi Sembiri dan Konita Rohman dari Kota Surabaya. Selamat siang rekan-rekan, saya akan ke rekan Edi terlebih dahulu. Apa saja yang terpantau Anda naik di siang hari ini? Saya berada di Pasar Halat Kota Medan dan dari pantauan kami sejak beberapa hari yang lalu terjadi kenaikan sejumlah barang komoditi. Kenaikan yang paling terasa pada sangat diutamakan bagi masyarakat. Untuk harga cabai merah hari ini dijual di harga Rp48.000, naik dari harga sebelumnya yakni Rp32.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit juga mengalami lonjakan yang cukup tinggi, yang sebelumnya dijual di harga Rp50.000, hari ini mencapai angka Rp70.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga tomat juga saat ini tomat dijual Rp20.000 per kilogram, ya, atau 2 kali lipat dibandingkan harga normal yang biasanya berada di kisaran Rp10.000 per kilogram. Kondisi serupa ini dijual di harga Rp15.000 per kilogram dan harga normalnya hanya sekitar Rp8.000 per kilogram. Sementara itu tidak semua komoditas mengalami kenaikan. Harga bawang merah Rp2.000 per kilogram dan relatif masih stabil. Sedangkan bawang putih justru mengalami penurunan harga ya, menjadi Rp38.000 per kilogram dari sebelumnya Rp44.000. Kenaikan harga di sejumlah komoditi ini terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Sumatera Utara sehingga menyebabkan proses panen menjadi berkurang dan terhambatnya distribusi. Dan untuk komoditas lainnya dapat saya sampaikan harga ayam potong saat ini dijual di harga Rp35.000 per kilogram, naik tipis dari harga sebelumnya Rp33.000. Daging sapi masih bertahan di angka Rp140.000 per kilogram. Dan kemudian untuk telur ayam, harga jual masih bervariasi berdasarkan ukuran. Telur per butir, sedangkan ukuran terbesar dijual di harga Rp2.000 per butir. Di sisi lain, harga beras medium masih berada di kisaran Rp16.000 per kilogram. Dia dijual Rp62.000 per 5 kilogram. Minyak goreng bersubsidi minyak kita dijual Rp15.700 per liter atau sesuai dengan harga eceran tertinggi yang berlaku, dijual di harga Rp20.000 per kilogram. Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, kondisi tersebut belum diikuti dengan meningkatnya aktivitas jual beli di pasar. Para pedagang masyarakat masih cenderung melemah. Banyak pembeli memilih mengurangi jumlah belanja atau hanya membeli kebutuhan yang benar-benar diperlukan agar pengeluaran tetap sesuai dengan kemampuan. Untuk sementara, Anggi. Baik, dari Medan, pemirsa, kita akan bergeser ke rekan Konita Rahman yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Konita, bagaimana pantauan Anda di Surabaya? Selamat siang, bisa mendengar suara saya? Bagaimana pantauan terkini di sana, Konita? Konita? Baik, kami mengalami gangguan komunikasi dengan rekan di Surabaya, pemirsa, dan kami akan kembali dengan informasi lainnya di Metro Siang. Tetaplah bersama kami. Baru teh lemon madu, lemon tea yang gak asem, teh lemon madu segernya kelewatan. Gua ready aktivitas seharian. Kan baju gua udah pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru. Nya sungguh memikat, plus summer breeze yang menembus batas. Pakaian jadi ringan, adem. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So easy. Wanginya fresh banget ya. Iya. Ini rahasia gue. Easy dan breezy seharian with Soklin Pewangi Tropical Summer. Wingscare. Yuk beli ini sekarang ya. Sedap. Legendaris Jepang, kata Jikro.
Mie-nya lurus, kuahnya putih dan creamy. Tokyo Chicken Yakitori, manis, gurih, umami. Mie-nya lurus bisa dari Wings Food. Internetan itu soal totalitas. Di Biznet, kami melayani dengan sepenuh hati. Bikin kamu tenang. Pakai Biznet. Mau pilih yang mana? Setiap pilihan bisa jadi game changer buat hari ini. Akses mudah, stay update tanpa ribet. Makin keren bareng Medcom. Hari ini, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah pencucian uang. Namun Febri menolak semua tuduhan. Ia menyebut alat bukti belum cukup dan mengaku menjadi korban kriminalisasi. Selain itu, penahanan Febri dilakukan di rutan KPK. Apa alasan dibalik keputusan ini? Bersama Fitri Megantara, resmi ditahan Febri melawan dalam Top Issue. Hari ini jam 1 siang. Prime Time News setiap hari live jam 5:30 sore. Didukung oleh Baru teh lemon madu. Lemon madu segernya kelewatan. Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran senilai 10,2 miliar rupiah. Penyidik ini mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum serta memperketat pengawasan tata kelola. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih terus mengembangkan perkara dugaan korupsi pakan hewan Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Binatang Surabaya periode 2016-2024. Usai menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya, Hairul Anwar sebagai tersangka, penyidik tindak pidana khusus Kejati Jawa Timur lain yang terlibat. Kasih Penkum Kejati Jatim, Adnan Sulistiono menyebut hingga saat ini pihaknya masih terus mengembangkan perkara korupsi KBS dengan terus memeriksa saksi-saksi. Perkara korupsi umumnya dilakukan lebih dari satu orang. Korupsi yang dilakukan tersangka Hairul Anwar yakni menggunakan uang anggaran perusahaan untuk pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan kepentingan pribadi. Akibatnya, Kebun Binatang Surabaya saat itu tidak terurus dan hewan-hewan yang berada di kebun binatang dalam kondisi memprihatinkan. Masih terus pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari yang dalam ini. Kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terhadap proses hukum dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan daerah Taman Satwa atau Kebun Binatang Surabaya yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Eri mengungkapkan Binatang Surabaya telah dicurigai sejak lama. Kecurigaan ini muncul saat pemerintah Kota Surabaya melakukan audit dengan melibatkan auditor independen berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Kota Surabaya juga akan memperketat pengawasan melalui audit rutin dengan melibatkan auditor independen yang berbeda setiap tahun untuk memperkuat tata kelola dan mencegah penyimpangan serupa. Data yang ada di KBS bahwa ada 8 miliar ketika ada di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya mulai zaman Bu Risma sampai sehingga tidak ada siwak prasangka prosesnya ada di mana, dan ternyata informasinya ada sampai dengan 10 miliar. Ada kejadian 2024-2025 yang berhubungan dengan direktur keuangan gitu kan. Saya bilang proses saja terus sampai ini bisa terbukti sehingga akan kembali bersih lagi, kembali nol, sehingga bermanfaat baik untuk masyarakat yang masuk. Kedua, terutama untuk makanan
hewannya. Tim Liputan, Metro TV. Ya pemirsa, kasus korupsi pakan satwa di kebun binatang, proses hukumnya masih berlangsung, mengungkap dugaan misalokasi anggaran selama 2016 hingga 2024 mengakibatkan kerugian negara sebesar 10,2 miliar rupiah. Kejahatan korupsi yang hak hidup satwa masih terus kita kawal. Lantas sampai mana perkembangannya? Mari kita cek faktanya pemirsa. Kita awali dengan pengungkapan dari aparat penegakan hukum. Jadi pemirsa, dugaan korupsinya itu adalah pada tata kelola milik daerah, yaitu Satwa Kebun Binatang Surabaya yang ke depan kita sebut sebagai PDTS KBS. Dan hasil pengungkapan dari aparat penegakan hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, nah ini terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2024. Tetapi setelah mendalami lebih lanjut, penyidik memutuskan untuk memperdalam pengungkapan dengan lingkup penyidikan tata kelola anggaran 2013 sampai tahun 2024, 11 tahun pemirsa. Dan perkiraan sementara dari pihak Badan Pengawas Keuangan tingkat Provinsi Jawa Timur mengungkap kerugian negara sebesar 10,2. Tersangka utamanya Hoirul Anwar selaku Dirut PDTS KBS. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apa yang dikorupsi? Lebih lanjut, penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkapkan diduga dari pos anggaran untuk pakan dan pemeliharaan satwa. Jadi modus korupsi yang diungkap jelas oleh penyidik adalah pengurangan volume pakan. Anggarannya tetap dicairkan sesuai dengan benar-benar diberikan kepada satwa, itu yang dikurangin. Tetapi laporan pertanggungjawaban juga dibuat seakan dibelanjakan dan dialokasikan dengan sesuai. Dan penyidik mengategorikan ini sebagai LPJ fiktif, maka dampaknya sangat terlihat secara langsung, di mana kebutuhan dan kualitas pemeliharaan satwa sangat terdampak. Kita tentu melihat ya pemirsa, beberapa kali banyak juga satwa yang dalam kondisi tidak prima sama sekali. Kita beralih ke slide selanjutnya. Ungkapan yang tidak kalah menarik oleh penyidik Kejati Jawa Timur, bahkan nih pemirsa, tersangka ini merangkap 3. Hoirul Anwar ini sebagai direktur utama, juga sebagai direktur keuangan, merangkap lagi jadi direktur operasional. Jadi dia yang memimpin tertinggi, dia juga yang membuat pengajuan, dia yang mencairkan anggaran. Tanggung jawabannya, ini adalah hal modus korupsi yang sangat terekspos sedemikian rupa. Maka kalau kita melihat ada satu orang yang memiliki niat korupsi dengan merangkap 3 jabatan ini sekaligus, konsekuensi logisnya di tubuh perusahaan PDTS KBS karena mengajukan anggaran sebagai operasional dan juga mencairkan dananya di dalam sektor keuangan dan juga menandatangani laporan pertanggungjawaban sebagai pimpinan tertinggi, yaitu direktur utama dari PDTS KBS. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya untuk kita kawal berkaitan dengan kasus ini, untuk apa uang haramnya digunakan oleh IGD Punia selaku Adspitsus dari Kejati Jawa Timur, bahwa dari sekitar 10 miliar ini ada sekitar 7,4 miliar yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Karena berdasarkan digunakan untuk kepentingan diri sendiri, seharusnya dana itu digunakan untuk perawatan satwa, salah satunya adalah pakan binatang. Bahkan lebih lanjut pemirsa, faktanya ada pengurangan. Artinya pertanggungjawabannya ada, tetapi dibuat dengan sebenarnya dan tidak maksimal. Tidak dibuat dengan sebenarnya dan tidak maksimal. Kita beralih ke slide selanjutnya, berkaitan dengan perkembangan daripada ada tersangka Hoirul Anwar sejak 24 Juli 2026 dan ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati, Jakarta Timur. Dan sesuai dengan KUHP pemirsa, bahwa masa penahanan dengan pasal berlapis disangkakan terkait dengan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, penyidik juga mengatakan ada lebih dari 20 saksi yang diperiksa dan berpotensi terus berkembang. Maka yang harus kita nanti adalah apakah ada keterlibatan pejabat maupun mantan pejabat daripada PDTS KBS. Lalu bagaimana dengan keterlibatan, mungkin dugaan atau potensi keterlibatan dari staf keuangan, juga dugaan keterlibatan staf pengadaan, dan tentunya ujungnya adalah bagaimana pihak vendor ataupun pemasok juga harus diperiksa. Dan penantian pendalaman daripada penyitaan yang telah dilakukan ini dengan asumsi dokumen pengadaan, bukti transfer, serta dokumen terkait lainnya juga telah disita oleh penyidik untuk ditelusuri lebih lanjut sebagai barang bukti. Dan pemirsa, itulah tadi ulasan kami dari dugaan korupsi. Apapun pos anggarannya, apapun instansinya, berapapun jumlah korupsinya, korupsi adalah korupsi. Penegakan hukum terhadap kerugian negara dalam bentuk pengadaan adalah modus berulang di negeri ini.
manusia, rasanya miskinnya moral dari oknum pejabat ini harus menjadi alarm merah bagi tata kelola pengawasan pemerintahan dan produk kebijakan di Republik ini. Itulah tadi ulasan kami. Masihkan kembali, tetaplah bersama kami. Didukung Baru teh lemon madu, lemon segernya kelewatan. Saat kemudahan tidak dimiliki, yang tersaji hanyalah limitasi. Atas menghambat potensi berkembang bebas. Dalam bisnis, ruang gerak adalah segalanya. Ini saatnya dari batasan. BNI Direct hadir memberikan solusi. Satu platform digital terintegrasi dengan beragam pilihan solusi finansial. Bahwa bisnis Anda melompat lebih tinggi. BNI Direct, directing your business to new heights. Baju gue udah pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru. Kesegaran tropical scent-nya sungguh memikat. Plus summer breeze yang menembus batas. Pakaian jadi ringan, adem. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So easy, so breezy. Wanginya fresh banget ya. Iya. Ini rahasia gue. Soklin Pewangi Tropical Summer. Wingscare. Yuk beli ini sekarang ya. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Minyak kenyal dan pipih bikin beda. Tambahin sayuran dan kremesan kriuk. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina dari Wixfood. Ini tentang dan untuk mereka yang penuh, yang memilih diam. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Inilah untuk menjawab segala tanya, sekaligus ruang bagi rakyat memahami nilai mereka bagi negara. Prioritas Indonesia, setiap Senin sampai Jumat jam 3:30 sore. Setiap hari live jam 10:30 malam. Didukung Baru teh lemon madu, lemon nggak asem, teh lemon madu segernya kelewatan. Pemirsa, memperingati Hari Sungai Nasional yang diperingati setiap 27 Juli, ribuan ekor bibit ikan Sungai Walanae, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Sebanyak 7.000 ekor bibit ikan sidat dilepas liarkan sosial bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bulu Saraung di anak Sungai Walanae, Desa Wanu Awaru, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilakukan di 2 titik, yaitu aliran sungai dalam Gua Leang Paning dan Telaga Bidadari. Kedua lokasi ini dikenal sebagai habitat alami ikan sidat sebelum bermigrasi ke. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Sungai Nasional sekaligus upaya memulihkan populasi ikan sidat yang semakin langka akibat tingginya aktivitas perburuan oleh masyarakat. Memberlakukan program Sungai Larangan selama 1 tahun ke depan, di mana seluruh masyarakat dilarang menangkap ikan sidat dengan cara apapun agar populasinya dapat pulih secara Pemirsa, kalau mendengar kata abdi dalam, sebagian orang mungkin langsung berkain dan berjalan tanpa alas kaki di lingkungan keraton. Tapi ternyata dunia abdi dalam lebih luas daripada sekedar pakaian adat atau protokol upacara. Mereka bukan hanya pekerja, namun juga simbol budaya dan teladan hidup. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengenal seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta di mana di tengah Yogyakarta yang kini
dalam Keraton Yogyakarta hingga kini masih terus eksis. Bukan hanya sekedar pekerjaan, melainkan sebuah panggilan hidup yang diwariskan lintas generasi. Di tengah gelapnya duniawi yang kian terus bergerak mengikuti perubahan zaman, di Yogyakarta masih ada sosok-sosok yang justru memilih berjalan dengan ritme yang adalah para abdi dalam Keraton Yogyakarta. Sosok yang masih berjalan dengan ritme tradisi serta menjunjung tata krama kehidupan. Di tengah perkembangan Yogyakarta saat ini, di dalam masih ada, bahkan dijaga dengan baik. Saat sebagian orang mengejar karir dan materi, mereka justru melangkah menuju Keraton Yogyakarta untuk mengabdi. Abdi dalam bukanlah hanya sebuah pekerjaan, namun panggilan dari jiwa dan hati. Seperti Mas Bekel Punto Matoyo, atau biasa disapa dengan Dr. adalah salah satu dari abdi dalam Keraton Yogyakarta yang juga merupakan penari Keraton Yogyakarta. Bagi laki-laki asal Kulon Progo Yogyakarta ini, menjadi abdi dalam tak harap kembali. Mas Bekel Punto Matoyo juga berkisah menjadi abdi dalam selama 7 tahun ini adalah untuk mencari keseimbangan hidup antara urusan duniawi. Kenapa saya jadi abdi dalam keraton? Karena panggilan hati ya. Kalau latar belakang atau motivasi karena panggilan hati. Tujuan utamanya kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Nah, saya pengen jadi representasi anak muda yang ikut melestarikan budaya, karena di anak muda itu butuhnya bukti, bukan hanya sekedar omongan. Jadi ketika saya ingin mempromosikan kebudayaan dan mempromosikan tentang pelestarian budaya, saya lebih baik baru kemudian mempromosikan ke anak-anak muda dan di semua usia yang lain. Abdi dalam untuk saya mengabdi ya, mengabdi itu memberi, tak harap seorang abdi. Kalau saya di Keraton Jogja ini pokoknya sebisa mungkin apa yang ditugaskan, apa yang didhawuhkan sama Jogja saya laksanakan sebaik mungkin. Jadi tetap di prinsip utama adalah memberi tak harap kembali, jadi benar-benar mengabdi sepenuh hati. Adalah time management atau pembagian waktu, karena kebetulan pekerjaan utama saya sebagai seorang dokter, kemudian saya juga entertain juga, ada nyanyi, ada nari, kemudian MC juga. Jadi kalau misalnya pas waktunya kebetulan bareng antara jaga dengan tugas abdi, nah itu harus tukar jaga, mengajukan cuti seperti itu. Jadi tantangan terbesar justru di time management aja. Sementara itu, menurut KRT Wijaya Pamungkas, seorang carik KUD Jakarta, abdi dalam merupakan seorang abdi raja yang fungsinya adalah sebagai pegawai di kerajaan keraton. Terlebih saat modern ini kerajaan Mataram yang masih berdiri di Keraton Yogyakarta, fungsi dan peran dari abdi dalam sangat dibutuhkan. Untuk itu, mengikuti perkembangan zaman, regenerasi abdi dalam juga diperhatikan. Dari 3.000 abdi dalam, diantaranya kini diisi oleh generasi muda. Tidak ada syarat tertentu untuk menjadi abdi dalam. Hanya saja ia mampu menjaga komitmen, mengenal, dan abdi dalam itu merupakan apa? Perabot keraton. Jadi pegawai lah. Pegawai yang bertugas di masing-masing kawedanan. Kawedanan Perintah Ageng itu merupakan kalau di pemerintahan kepegawaian. Jadi yang mengurus ke abdi daleman. Abdi dalam sekarang setelah memahami apa abdi dalam itu sendiri, banyak yang tertarik. Karena yang memahami arti budaya. Seperti ini, Mas Yendi itu kan baru umurnya berapa? Itu masih muda sekali, itu anak saya. Tapi punya kemauan dan kemampuan untuk mendharma baktikan di keraton itu sendiri. Abdi dalam tidak hanya mengatur
saja, namun perannya bagi Keraton Yogyakarta juga sangat penting. Bukan hanya diajarkan sebuah tata krama, namun ada komitmen yang terus dirawat, terutama untuk merawat warisan budaya bertahan selama ratusan tahun. Dari abdi dalam inilah menjadi bukti bahwa modernitas dan tradisi budaya dapat berjalan berdampingan. Selain itu, juga dan bentuk penghormatan dengan rasa dan nilai ketulusan. Dari Yogyakarta, Nuzul Nugrahidi, Metro TV. Metro Siang akan bersama kami. Jadi, tahukah Anda apa warna lampu terbaik untuk tidur? Jadi tahu sesaat lagi. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah. Menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, masuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang, mulai kebiasaan baru, bekasmu jadi baru lagi. Baru, cover both sides setiap Rabu, live. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol menjadi barang baru lagi melalui Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan jadi baru lagi. Saatnya jadi tahu. Lampu yang paling baik untuk tidur adalah merah hangat atau amber. Cahaya dengan warna ini memiliki panjang gelombang yang cenderung tidak banyak menghambat produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh. Sebaliknya, cahaya putih terang atau biru dari lampu maupun layar gawai dapat membuat tubuh tetap waspada sehingga lebih sulit untuk terlelap. Jadi tahu kan? Pemirsa, kenyang belum tentu bergizi. Itulah realita di balik kebiasaan yang menganggap belum makan kalau belum kena nasi. Di balik tumpukan karbohidrat berlebih, tersimpan ancaman nyata seperti diabetes, obesitas, hingga hidden hunger atau kelaparan tak kendali. Piring makan kita butuh revolusi segera, dan jawabannya bukan lagi sekedar mengenyangkan, melainkan B2SA atau beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kenyang belum tentu bergizi. Itulah realita di balik kebiasaan sebagian besar masyarakat kita yang menganggap belum makan kalau belum kena nasi. Di lebih tersimpan ancaman nyata, diabetes, obesitas, hingga hidden hunger atau kelaparan tak kentara akibat minimnya zat gizi. Artinya piring kita butuh revolusi segera. Jawabannya bukan lagi mengenyangkan, melainkan B2SA. Berikut kita. Tahukah Anda, rata-rata orang Indonesia 5
kg beras per tahun. Angka ini hampir 2 kali lipat dari rata-rata konsumsi masyarakat dunia yang hanya 54 kg. Angka 95 kg ini makan kita masih didominasi oleh satu jenis karbohidrat saja. Sebagai perbandingan, masyarakat Jepang yang juga berbasis nasi kini hanya mengonsumsi sekitar 50 kg beras per tahun dan lebih bervariasi dengan sumber pangan lain. Ketergantungan ekstrim pada satu jenis karbohidrat saja punya dampak besar. Secara kesehatan, konsumsi karbohidrat memicu resiko tinggi diabetes dan obesitas. Selain itu, jika kita hanya bergantung pada beras, ketahanan pangan kita jadi rentan saat terjadi guncangan cuaca atau krisis global. Padahal bumi Indonesia punya alternatif yang melimpah. Solusinya bukan berhenti makan nasi. B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Ingat, ingin menggantikan nasi di meja makanmu. Pesan utamanya adalah diversifikasi pangan, yaitu memperkaya pilihan karbohidrat lokal seperti sukun, talas, dan sorghum yang langkah ini sejalan dengan fokus Kemenko Pangan dalam mengawal program makan bergizi gratis dan menggerakkan ekonomi berbasis potensi pangan lokal di desa-desa. Yang Pangan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperkuat sinergi untuk mendorong program diversifikasi pangan melalui edukasi konsep B2SA. Langkah strategi ini diambil guna menekan angka konsumsi beras nasional yang saat ini mencapai 95 kg per kapita per tahun atau hampir rata-rata konsumsi masyarakat global. Program makan bergizi gratis MBG diversifikasi pangan berbasis B2SA ini adalah fondasi utama dalam menyusun menu MBG agar anak-anak sekolah mendapatkan asupan protein dan karbohidrat yang bervariasi sekaligus menyerap hasil tani lokal non-beras. Kedaulatan pangan berbasis potensi Kemenko Pangan yang mendorong pangan lokal harus menjadi kekuatan desa. Edukasi B2SA ini menjadi motor penggerak ekonomi petani lokal penghasil pangan non-beras seperti produsen atau budidaya ikan lokal. Banyak daerah memiliki sumber pangan lokal seperti jagung, ubi, talas, sagu maupun sorghum. Lalu dapat mengombinasikan pangan-pangan tersebut dalam menu harian agar kebutuhan gizi tetap terpenuhi sekaligus membantu menurunkan risiko penyakit seperti diabetes. Berikut pernyataan ahli gizi. Nah, jadi memang saat ini edukasi kita ke masyarakat itu adalah untuk pemenuhan ketika diberagamkan. Jadi tidak hanya terfokus pada nasi, tapi bukan berarti bahwa nasi itu harus dihilangkan sama sekali. Karena kita sangat memahami konsumsi nasi itu kan sudah menjadi masa kecil, sesuatu yang sudah terbiasa nggak bisa dihilangkan. Namun hari ini kita melihat fenomenanya bahwa ketika konsumsi nasi terus-menerus tanpa disubstitusi dengan makanan pokoknya, potensi seseorang itu berisiko lebih tinggi untuk terjadinya penyakit tidak menular atau diabetes gitu. Nah, oleh karena itulah kita menyarankan untuk mereka bisa memulai mengurangi kenyangnya dan untuk pemenuhan gizi makanan pokoknya mereka substitusi. Jadi substitusi itu sederhananya seperti ini. Misalnya mereka biasanya makan nasi itu 1 piring besar. Sekarang jadi tambahan karbohidratnya apa? Mungkin mereka bisa bikin sop yang bahannya kentang. Nah, itu dengan demikian mereka sudah meragamkan makanan pokok ya. Nah, di lain hal juga bisa aja mereka bikin ayam dengan jagung. Nah, berarti kan mereka juga sudah mendiversifikasi makanan pokok nasi itu tadi. Atau bisa sekaligus nasi putih itu bertemu dengan umbi-umbian. Jadi porsi, setengah porsinya nanti ubi merah, ubi ungu gitu. Nah, itu kalau digabung kan enak juga rasanya ya, sama-sama direbus. Nah, dengan cara seperti ini maka sangat mungkin masyarakat bisa
sebagian besar masyarakat tuh udah paham bahwa ketika mereka meragamkan dengan umbi-umbian, dengan jagung, mereka dapat zat gizi lebih sehat. Tapi nggak semudah itu untuk mempraktekkan. Melalui kolaborasi Kemenko Pangan dan Kemkomdigi, kita dapat mewujudkan ketahanan pangan dari meja makan kita sendiri. Dengan menerapkan isi piringku, tidak hanya menjaga kesehatan keluarga, tapi juga mendukung jutaan petani pangan lokal di seluruh pelosok desa menuju Indonesia yang berdaulat pangan. Ragam informasi lainnya akan kami Metro Siang. Saat yang tersaji hanyalah limitasi. Pergerakan bisnis yang terbatas menghambat potensi berkembang bebas. Bisnis, ruang gerak adalah segalanya. Ini saatnya bebaskan potensi bisnis dari batasan. BNI Direct hadir. Itu platform digital terintegrasi dengan beragam pilihan solusi finansial untuk membawa bisnis Anda melompat lebih tinggi. BNI Direct, directing your business. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Minyak kenyal dan pipi. Aku tambahin sayuran dan kremesan kriuk. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina dari Wixfood. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan 100% dengan Mama Lime Green, efektif angkat lemak piring, bersih kesat. Tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Jujur, wash wangi peach yang bisa kasih extra love gitu pas mandi. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Love banget sama wangi peach ini. Kulit berasa lebih halus. Ada Gift Perfume Lock-nya. Kulit pun jadi makin wangi. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Well, I feel special. Buktiin deh. Wingscare. Muka musisi tanah air. Ketawa bareng komika. Tunggu apa lagi? Pastikan ajak teman-teman kamu ke Midnight Fest di Senayan Park tanggal 31 Juli 2026. Setiap minggu jam 10 pagi. Seorang perempuan ditemukan meninggal dunia di area Tower Sakura Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara bersama tim identifikasi selatan. Dugaan sementara, korban yang diketahui berprofesi sebagai dokter ini terjatuh dari unit apartemen di lantai 18. Hingga saat ini, polisi masih mendalami penyebab kematian korban. Periksa 4 saksi di lokasi kejadian. Polisi menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan di kawasan
Lebak, Menteng, Jakarta Pusat. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat kini menangani 2 rangkaian perkara dalam kasus kericuhan tersebut. Hingga 7 tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut 4 tersangka berinisial GNA, AJL, TAM, dan perkara pengerusakan gerobak pedagang. Sementara 3 tersangka berinisial SK, AS, dan OR ditetapkan dalam perkara pengeroyokan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Penetapan para saksi, rekaman CCTV, dan alat bukti lainnya. Meski demikian, polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dan memastikan penyidikan akan terus berlanjut secara profesional, transparan. 3 anggota kepolisian daerah Jawa Barat yang terlibat cekcok dengan security di Bundaran HI Jakarta saat ini telah ditahan. Penyelidikan pelanggaran kode etik pun dilakukan oleh Subdit Paminal Propam Polda Jabar. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan, lebih lanjut, ketiga anggota tersebut adalah Ibda DG, Brib KBS, dan Brib 2 RPW. Mereka ditahan selama 21 hari ke depan. Mereka saat ini masih menjalani yang dilakukannya. Apabila proses penyelidikan dan pemberkasan selesai, ketiga anggota tersebut akan menjalani sidang etik di bidang Propam Polda Jawa Barat. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penyebaran hoaks, fitnah, dan provokasi melalui berbagai platform media sosial. Konten menjatuhkan harkat dan martabat perorangan serta berpotensi menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memanfaatkan berbagai platform media sosial, diantaranya X, Threads, Instagram, dan Facebook. Penyidik menyebut sindikat ini memiliki struktur dan pembagian tugas yang terorganisir meliputi perekrut, pemberi pembiayaan, pembuat poster, hingga penyebaran konten secara masif atau blasting. Polisi sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, diantaranya berinisial ADIK yang bertugas mengirim konten dan menyusun narasi konten, AYV sebagai pengelola akun, serta YAP sebagai editor. Para tersangka kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang turut dihadiri pejabat Bank Indonesia serta Danantara. Rapat koordinasi digelar setelah pergantian kepemimpinan Bank Indonesia atau BI pasca Peri Warjio mengundurkan diri di tengah masa jabatan. Hadir dalam rapat koordinasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Destri Damayanti, dan Ketua Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi. Pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia yang juga Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengungkapkan diminta terus menyelaraskan kebijakan yang diambil Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Terkait kondisi pasar keuangan, Destri mengimbau agar tidak perlu khawatir. Pemirsa, saatnya kami hadirkan ragam informasi dalam segmen Kilas Siang. Kilas yang pertama, pemirsa, ada pemandangan indah hamparan bermekaran di kawasan wisata Tung Na Yuan, Guangxi Chuang, Tiongkok. Lanskap warna-warni yang dibingkai oleh pegunungan Kars yang menakjubkan berhasil menarik perhatian banyak. Lengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, inilah lautan bunga celosia berwarna sepanjang taman. Bunga-bunga berbulu indah ini terlihat membentuk pita warna-warni yang dikelilingi oleh pepohonan serta vegetasi alami yang subur. Banyak wisatawan terkagum dianggap sebagai paduan sempurna antara segarnya tanaman dan megahnya tebing karst. Rekor musim berbunga yang panjang menjadikan celosia plumosus sebagai maupun pajangan alam berskala besar. Kesan luar biasa ini juga memikat banyak fotografer yang ingin mengabadikan keindahannya secara langsung. Adapun kawasan wisata Tong
dengan aliran sungai Heishui, hutan rimbun, dan bentang alam kars yang khas. Daerah ini bahkan sering digambarkan sebagai versi mini dari pemandangan sungai Li di Guilin yang populer di layar kaca. Kini pameran bunga musiman ini telah menjadi salah satu daya tarik utama wisata musim panas di Tiongkok. Pemirsa, para warga dan turis asing berkumpul di pantai Guangali, Busan pada Minggu malam untuk menyaksikan aksi ribuan drone ini digelar khusus untuk menandai ulang tahun ke-30 dari Pokemon. Sebelum pertunjukan udara dimulai, para pengunjung lebih dulu disambut oleh pajangan patung Pokemon di luar stasiun Busan. Ribuan drone kemudian terbang secara bersamaan di atas pantai, membentuk berbagai karakter favorit seperti Pikachu, Squirtle, Gyarados, hingga Psyduck. Acara spesial ini berhasil menarik lebih banyak penonton daripada pertunjukan drone mingguan reguler di pantai tersebut. Banyak dari keluarga maupun penggemar berat dari Pokemon bahkan rela melakukan perjalanan jauh dari seluruh penjuru Korea Selatan demi bisa melihat. Selain kagum dengan desain dan gerakan drone yang presisi, pengunjung juga diajak untuk menikmati teknologi canggih di balik pertunjukan visual tersebut. Pertunjukan memukau ini merupakan Pokemon Mega Festa 2026 di Busan, Korea Selatan yang mengusung tema liburan santai Pokemon. Festival yang digelar di seluruh penjuru kota ini menyediakan berbagai aktivitas dan akan berlangsung hingga 9 Agustus 2026. Pemirsa, ada 50 balon udara secara bersamaan diluncurkan dari satu landasan peluncuran di Festival Penerbangan Tahunan Russian Golden Ring. Sengaja digelar untuk mencetak rekor baru di negara tersebut. Festival Penerbangan Golden Ring yang spektakuler Pereslav Zaleski, kota kuno bersejarah yang terletak di wilayah Yaroslav, Rusia. Rekor baru negeri beruang putih tersebut tercipta karena seluruh balon udara titik lokasi yang sama. Banyak warga dari berbagai wilayah Rusia termasuk Moskow rela datang jauh-jauh demi menyaksikan pertunjukan unik ini secara langsung. Dukungan cuaca gembiraan para penonton ketika melihat langit dipenuhi warna-warni balon. Bagi para pengunjung, keberhasilan peluncuran 50 balon udara ini benar-benar memenuhi harapan perayaan yang penuh keseruan. Satu informasi di mana berbagai kota di sana gencar meluncurkan penawaran musim panas menarik yang berhasil memicu gelombang kunjungan wisatawan internasional. Lonjakan rekor itu turut didukung oleh kebijakan layanan pembayaran digital bagi warga asing.